Halo pemirsa Busur SCTV, lagi dan lagi seakan tidak ada habisnya, kasus kriminalitas melibatkan senjata api semakin marak terjadi di Amerika Serikat. Hanya dalam kurun waktu sepekan, setidaknya ada 2 kasus penembakan yang menghebohkan publik Amerika. Ini terjadi di negara bagian Kansas dan Texas. Di Texas, bahkan kasus penembakan ini diduga terkait dengan sentimen pro-Palestina. Penembakan terjadi di dalam gereja Joel Osteen Mega Church di kota Houston, negara bagian Texas. Perempuan berusia 36 tahun, Genesee Moreno, masuk ke dalam gereja, membawa anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun, lalu melepas tembakan dengan senjata semi-otomatis AR-15. Dia merupakan pelaku tunggal penembakan. 2 polisi yang sedang tidak bertugas kebetulan berada di dalam gereja, lalu mengamankan situasi dan menewaskan pelaku. Sedangkan anaknya mengalami luka serius di kepala. Pelaku membawa senapan kaliber 22 mm yang bertuliskan kata Palestina. Belum didapat detail lebih lanjut keterkaitan pelaku dengan isu tentang Palestina. There was a sticker on the buttstock of the rifle that stated Palestine. A sticker simply stated Palestine. Polisi menyatakan Genesee Moreno membeli senjata itu pada Desember 2023. Masih didalami mengapa pelaku bisa membeli senjata, padahal dia memiliki catatan gangguan kejiwaan dan catatan kriminal kekerasan yang terjadi tahun 2005. Pelaku juga pernah berperkara dengan mantan suaminya di pengadilan terkait soal hak asuh anaknya. We do believe that she does have a mental health history that is documented through us and through interviews with family members. Polisi lebih lanjut mendalami video YouTube yang diunggah tahun 2020 oleh pelaku dengan menggunakan nama samaran. Sedangkan di Facebook, mantan ibu mertua pelaku menyebut Genesee Moreno mengidap schizophrenia atas gangguan kejiwaan berat dan menambahkan bahwa penembakan tidak ada kaitan dengan Judaism atau Islam. Motif apakah benar ada keterkaitan dengan sentimen pro-Palestina masih didalami oleh petugas. Bahkan, FBI diturunkan langsung untuk membantu mencari tahu motif dan juga persoalan lainnya terkait dengan kasus penembakan ini. We want to know the motive, how she got the weapon, why she did this. We're not there yet. Sementara penyelidikan kasus ini masih berlanjut, beberapa hari setelahnya di Kansas, ketika warga negara bagian itu sedang merayakan pesta kemenangan Super Bowl, kasus penembakan terjadi di tengah keramaian. 1 orang tewas, puluhan lainnya luka-luka, dan pelakunya masih dalam pencarian polisi. Suara tembakan terdengar di tengah keramaian massa, sebanyak hampir 1 juta orang di luar Union Station, Kansas City. Petugas penanganan pertama dan aparat segera bertindak menanggapi kejadian itu. Suasana gembira perayaan kemenangan Super Bowl berbalik menjadi ketakutan. Such a joyous moment for the city and the bringing everyone together, and then in a split second, it's all ruined. Setidaknya 21 orang tertembak dan 1 orang tewas. Orang-orang yang ketakutan semuanya melarikan diri tak tentu arah. I was standing watching the stage and the shots were fired and then everybody just started running. All of a sudden it sounded like fireworks and we're like, oh, okay. And then my daughter yelled, get down, get down. Sekitar 800 anggota aparat gabungan dikerahkan menuju lokasi terjadinya tembakan. Sementara penembak jitu kepolisian mulai menyisir TKP sekitarnya. Korban tewas yang teridentifikasi ialah penyiar radio Lisa Lopez Galvan, seorang DJ dan ibu 2 orang anak. Keluarga korban masih tidak percaya penembakan itu menghilangkan nyawa kerabatnya. Today in Kansas City was a day to celebrate. We woke up this morning excited and the last thing we ever expected was to have a tragedy in our family. This is another example of a real loving, real human whose life was taken tragically with a senseless act. Usai peristiwa itu, polisi menangkap 3 orang dan mengamankan setidaknya 1 senjata api. Right now we do not have a motive, but we are asking those who may potentially have any kind of information, a witness, or video to contact police. Berbagai video yang direkam oleh pengunjung perayaan itu bermunculan. Salah satu video menunjukkan seseorang yang diduga sebagai pelaku sedang mencoba melarikan diri, namun ditangkap oleh sejumlah pengunjung. I didn't hesitate, it was just do it. So I went to go tackle him and another gentleman did the same thing. Polisi kemudian menangkap pelaku itu. Sementara dari pihak tim football Kansas Chiefs melaporkan tidak ada pemain atau staf yang terluka dalam insiden ini. Setelah kasus penembakan di Kansas tadi, pemerintah Amerika Serikat didesak untuk melakukan perubahan undang-undang terkait kepemilikan senjata api. Mudahnya mendapatkan senjata api bagi publik Amerika Serikat sudah menjadi rahasia umum atas banyaknya kasus penembakan di Amerika Serikat. Menurut data dari Gun Violence Archive, belum genap 2 bulan di tahun 2024 sudah ada setidaknya 50 kasus penembakan di Amerika Serikat, termasuk di Texas dan Kansas yang kita saksikan tadi. Dan demikian pemirsa, Busur edisi kali ini, saya Tarsir Ziman dari Washington DC mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.